Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak yang saya hormati, Bapak Nur Ahmad Setiawan PhD, beliau adalah Ketua Divisi 5 Dewan Eksekutif LAM Infocom. Kemudian yang saya hormati Bapak pimpinan di seluruh perguruan tinggi. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Kalijaga Yogyakarta, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman juga dari perguruan tinggi lain yang sudah hadir, baik Kaprodi, kemudian pengelola lembaga penjaminan mutu, tim LPM Universitas Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Muhammad Farid Hussein, Ketua, Ibu Rani, ada Ibu Sri, ada Bu Irsad, Pak Didi, dan yang terkhusus kepada yang saya hormati narasumber kita, Bapak Nur Ahmad Setiawan PhD, beliau adalah Ketua Divisi 5 Dewan Eksekutif LAM Infocom. Terima kasih sudah hadir Pak Nur Ahmad. Nanti kami mohon pencerahannya kepada kami di sini. Ada satu informatika di sini yang sedang H2C harap-harap cemas begitu Pak. Karena habis masa akreditasinya itu tanggal prodi informatika ini habis masa akreditasinya 20 Juni 2022 ya Pak Didi ya, dan sudah alhamdulillah terakreditasi unggul melalui skema ISK begitu Pak Nur Ahmad. Dan nanti juga kami ingin mendengar penjelasan operasional terkait dengan pengelolaan lembaga akreditasi mandiri di Infocom, dan mungkin juga hal-hal lainnya terkait kebijakan, aturan dan sebagainya. Untuk acara sesi kedua ini akan dimoderatori oleh Bapak Didi. Beliau adalah Kapus Sistem Informasi di LPM Universitas Kalijaga Yogyakarta. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan kedua narasumber dan Pak Didi untuk memandu acara ini. Monggo Pak Didi, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat ketemu di Zoom meeting untuk bersama-sama mengikuti pemaparan dari sesi kedua sosialisasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri. Yang sesi kedua ini adalah LAM Infocom. Selamat datang kami ucapkan Pak Nas, biasa dipanggil Pak Nas gitu ya Pak. Itu khas dari UGM kayaknya memang dipanggil dengan singkatan namanya gitu ya Pak Nas ya. Selamat datang Pak Nas. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi sosialisasi LAM pada siang hari ini. Pada siang hari ini telah hadir sekitar 232 peserta yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi, baik itu di PT KIN maupun PT lain Pak, baik itu negeri maupun swasta. Yang kami yang kami kami harapkan adalah informasi tentang masa transisi Bapak, masa transisi, dan kemudian tentang isian beberapa kurang-kurangnya yang terkait dengan LAM Infocom ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Nas untuk menyampaikan dan mungkin kalau ada materinya mungkin bisa di-share Pak, nanti akan kami sampaikan ke para peserta Pak Nas. Dipersilahkan Pak Nas untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar jelas. Jelas sekali Pak. Teraskan lagi. Tes sudah cukup keras? Iya Pak. Yang saya hormati Bapak pimpinan UIN Sunan Kalijaga, dan juga ini dihadiri oleh banyak perguruan tinggi ya sebenarnya. Ya.
Ya, kemudian sahabat saya Pak Fahri Husain. Ya, Pak. Ya, udah lama tidak jumpa, walaupun sama Jogja doanya sibuk banget, jadi nggak pernah jumpa darat. Iya. Ya, kemudian juga Bapak Ibu yang lain dari Tunjangan Mutu dan semua yang terkait dengan akreditasi yang sekarang sudah dilimpahkan ke lembaga akreditasi mandiri. Tadi sebelumnya Prof. Misri sudah menyampaikan tentang LAM teknik ya. Sekarang saya juga membantu Prof. Misri tapi di Batam, bukan di komite eksekutif ya, di ngurusi IT-nya juga. Nah, di LAM Infocom saya dapat divisi di pelaksanaan. Jadi kurang lebih ya hampir sama dari sisi batch ya, batchnya juga hampir sama. Oke, untuk materi nanti insya Allah akan kita bagikan ya. Kemudian kita mulai dari mana dulu nih, misalkan kalau untuk struktur organisasi saya kira bisa dilihat sendiri ya di websitenya di laminfocom.org.id, itu sudah cukup lengkap. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwasanya saat ini instrumen kami ini kan kita diskusikan lagi, jadi setelah launching kemarin itu kita memperbaiki instrumen ya, sehingga sampai hari ini memang belum mendapatkan pengesahan dari Bank PT ya. Yang sudah ada itu yang baru sarjana saja, dan itu insya Allah kita harapkan sesegera mungkin sehingga bisa mulai melaksanakan akreditasi. Nah, untuk launchingnya 31 Maret sama dengan yang lain ya, itu sudah beroperasi. Jadi Bapak dan Ibu yang akan melakukan akreditasi itu sudah bisa ya, bahkan untuk membuat akun sudah mulai dibuka ya. Kemudian pelimpahan dari Bank PT itu kan 31 Maret mulai, kemudian kita juga pakai sistem batch. Jadi batch yang bisa jalan itu 1 April ya. Jadi Bapak Ibu yang tadi LAM teknik itu juga 1 April ya. 1 Mei mana ya? 1 Mei ya. Itu bisa coba saya buka dulu ya terkait dengan peraturan peralihannya yang itu dari Prof. Chan. Jadi ya, jadi ini yang informasi dari Bank PT ya. Jadi kita akan mulai dari 31 Maret ya, karena kemarin launching ya 3 bulan setelah cut off date itu masih bisa menerima ya, atau 6 bulan setelah pengumuman. Jadi karena pengumuman kemarin 31 Desember jadi sampai Juli ya. Jadi 3 bulan setelah itu sudah mulai beroperasi, berarti 31 Maret ya, karena kita modelnya dari LAM Infocom juga menganut sistem batch ya, dalam setahun itu 3 batch ya, maka Januari, Februari, Maret, April, berarti 1 Mei baru mulai proses ya gitu. Nah, itu terkait dengan transisi ya. Jadi kalau program studi informatika tadi itu habisnya bulan Juni, itu ada 2 pilihan ya. Tanggal 5 ya? Iya. Mengajukan ke Bank PT sebelum 31 Maret atau mengajukan ke LAM teknik ya. Sejak sekarang sudah bisa membuat akun LAM teknik, LAM Infocom. Kemudian mulai 1 Mei itu proses ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus itu setelah Agustus akhir itu sudah ada hasilnya ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus ya, prosesnya 4 bulan. Nah, ketika lewat itu maka ada SK perpanjangan sebagaimana untuk mengisi kekosongan sampai diterbitkannya hasil akreditasi. Itu tentang peralihan ya. Kemudian untuk timeline ya, saya izin share screen juga. Untuk timeline, jadi ini adalah batch pertama 1 sampai 15 Januari itu adalah mengunggah dokumen verifikasi, mengunggah dokumen. Jadi program studi akan mengunggah dokumen ya. Diberi waktu 1 sampai 15 Januari termasuk untuk kita verifikasi dan pembayaran biaya AK. Jadi untuk LAM Infocom ini rencananya AK dan AL itu
pembayarannya terpisah, ya, walaupun total sesuai dengan SK Menteri tersebut. Ya. 1 sampai 15 Januari, ya, tapi membuat akun itu sudah dibuka sebelumnya. Ya, sejak sekarang ini sudah mulai dibuka sepertinya, jadi nanti silahkan dicek lagi di websitenya, sudah ada pengumuman. Kemudian 16 sampai 31 Januari itu adalah penawaran kepada asesor tentang penugasan, ya, jadi sistemnya batch juga. Kemudian di situ proses apakah setuju atau menolak, ya, ada di situ. Sampai 30 Januari kita sudah mendapatkan fix siapa asesornya. Kemudian AK itu mulai 1 sampai 28 Februari. Ya, jadi asesor melakukan proses AK selama 2 minggu, ya, dapat diperpanjang 2 kali 3 hari. Kemudian kita juga masih menggunakan konsep validasi. Jadi validator melakukan validasi 3 hari, dapat diperpanjang 1 kali 3 hari. Kemudian dalam rentang 1 sampai 28 Februari sudah ada hasil yang telah ditetapkan oleh DE. Apakah dia bisa lanjut ke AL atau dia tidak memenuhi syarat peringkat, ya. Nah, itu nanti ada notifikasi dari sistemnya namanya Salam Infocom. Nah, ketika dia sudah eligible untuk AL, maka ada notifikasi dari sistem, ya, yaitu tanggal 1 Maret, ya, itu sudah ada notifikasi, dan 1 Maret ASN merencanakan dan melaksanakan AL. Webinar biasa. Ya, jadi 1 sampai 31 Maret itu kira-kira musimnya AL. Ya, jadi Bapak Ibu mempersiapkan kira-kira persiapan AL itu ya 1 sampai 31 Maret. Ya. Nah, ketika sudah selesai masa-masa AL dan asesor mengunggah laporan AL, maka 1 sampai 14 April itu proses validasi, ya, dan juga revisi dari asesor, itu ada komunikasi di situ. Kemudian 15 sampai 21 April itu adalah rapat pleno untuk menetapkan hasil akreditasi, ya, yang menetapkan adalah Dewan Eksekutif. Itu proses yang terjadi. Jadi 1 Januari berakhir sampai 21 April. Nah, itu kira-kira 21 April sampai 1 Mei itu masa istirahat lah, gitu, ya. Jadi hasil akreditasi itu paling lambat sudah bisa diketahui 21 April. Itu untuk batch pertama. Nah, untuk batch kedua, ya, 1 sampai 15 Mei sama, yaitu mengunggah dokumen, verifikasi dokumen, pembayaran biaya AK, ya. Ya, kemudian tadi mohon maaf yang Juli tadi, ya. Kalau di sini Juli, yang Maret di sini itu nanti pembayaran biaya AL di situ, ya. AL. Nah, tapi ini masih belum ditetapkan apakah di depan langsung atau 2 kali, ya, tapi rencananya sih 2 kali. Kemudian sama 16 sampai 31 Mei itu penawaran, 1 sampai 30 Juni itu AK, ya. Kemudian AL itu 1 sampai 31 Juli, kemudian 1 sampai 14 Agustus itu validasi, kemudian 15 sampai 21 Agustus itu adalah penetapan hasil akreditasi. Jadi kalau informatika tadi habisnya bulan Juli kalau nggak salah, ya, maka itu paling cepat hasilnya ya 15 Agustus, paling lambat 21 Agustus. Artinya ada masa kosong Juni, Juli, Agustus. Nah, itu bisa diterbitkan SK perpanjangan sampai terbitnya SK ketetapan hasil akreditasi, ya. Seperti itu. Begitu pula untuk batch ketiga, yaitu sampai 1 sampai 15 September. Kemudian 16 sampai 31 September untuk penawaran, 1 sampai 31 Oktober untuk proses AK, 1 sampai 30 November untuk prosedur, 1 sampai 14 Desember untuk validasi, dan keputusan itu 15 sampai 21 Desember, sehingga 21 Desember paling lambat sudah ada hasil akreditasi. Kemudian juga mengenai sistem kuota, saya lupa ya berapa kuotanya, mohon maaf, saya sekitar hampir sama, ya, sekitar 200 berapa gitu. Nah, itu juga mirip dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Lam Teknik, ya. Jadi sistemnya batch, dan kalau habis kuotanya maka dilempar kepada batch berikutnya. Oke, itu untuk peralihan dan prosedur, ya. Kalau prosedurnya itu kurang lebih hampir sama dengan PAN PT, ya, jadi ada validasi dan lain-lainnya, ya. Kemudian
yang berbeda adalah menggunakan sistem batch dan kuota. Dan juga tadi pembayaran AK dan AL. Berikutnya untuk instrumen yang perlu saya berikan catatan di sini, kemarin kita secara maraton itu membicarakan instrumen dari semua jalur pendidikan, ya baik itu vokasi, kemudian akademik, ya maupun vokasi dan akademik, ya mohon maaf ya karena tidak ada profesi di Infokom. Itu dari jenjang diploma sampai dokter terapan dan juga dari sarjana sampai dokter itu sudah ada instrumennya, tinggal menunggu pengesahan dari MA yang baru. Ya, sedangkan yang sudah disahkan adalah yang sarjana, itu pun akan tetap sekalian direvisi sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati. Ya, nah ini materi yang berikutnya adalah tentang konsep filosofi dari instrumen dari LAM Infokom. Nah, ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari Ban PT, cuman gaya penulisannya yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi di laporan evaluasi diri nantinya itu banyak sekali yang bersifat analisis. Oke, jadi ini hal yang ingin saya sampaikan ya. Jadi mengapa kita membuat LAM, ya kemudian nilai-nilai yang dipegang oleh LAM Infokom itu seperti apa, kemudian tujuan sosialisasi ini seperti apa, kemudian bagaimana memahami isi dari instrumen ya LAM ya, sampai kepada kriteria sukses untuk bisa mendapatkan akreditasi di LAM Infokom. Kemudian perlu kami sampaikan kepada ibu semuanya, ini sudah kami plenokan bahwasanya nanti alur untuk sosialisasi, kemudian alur untuk bimbingan teknis ya, workshop itu sudah ditetapkan jalurnya ya. Jadi sebenarnya ini kan kemarin dari Pak Fakhri meminta ke saya itu belum sempat ditetapkan. Jadi kalau untuk sosialisasi nanti melalui organisasi profesi ya, jadi organisasi ya seperti Aptikom wilayah gitu ya, kalau ini Aptikom Jogja. Sedangkan kalau perguruan tinggi itu sifatnya nanti adalah bimbingan teknis atau workshop ya, kalau nggak salah begitu. Nanti tapi akan keluar pengumumannya ya. Tapi ini karena kemarin segera ada sosialisasi, maka ini saya ditugaskan oleh LAM Infokom untuk menyampaikan ini ya. Jadi mengapa LAM Infokom? Jadi masih banyak ya program ya sini terkait dengan bidang ilmu informatika dan komputer, proses prosedur yang berlangsung yang belum sesuai harapan ya. Sehingga kalau dilihat dari statistik memang di Infokom ini jumlah program studinya itu sangat banyak, tetapi kalau kita lihat dari Ban PT itu masih banyak yang mohon maaf itu C ya. Jadi kalau UIN sudah unggul itu termasuk yang bagus ya dibandingkan secara umum kondisi di lapangan yang lainnya. Ya, kemudian dari sisi pemahaman dari stakeholder maupun shareholder pada perguruan tinggi itu masih belum paham betul ya tentang peran dan tanggung jawab terhadap institusinya. Ya. Dan akibatnya, jadinya institusi itu nanti adalah tugasnya Ban PT, tapi secara langsung malah merupakan berdampak pada program studi. Ya. Kemudian banyak peluang dan tantangan di bidang Infokom yang berkembang dengan cepat ya. Nah ini yang menjadi tantangan di bidang Infokom adalah perubahannya itu cepat sekali ya, perubahannya cepat sekali sehingga ini kalau tidak cepat diupdate ini akan tertinggal jauh sekali. Nah kalau cara berpikir atau nilai-nilai yang dipegang pada LAM Infokom ini sama, yaitu semuanya terkait dengan nasional. Karena LAM adalah lembaga akreditasi mandiri untuk nasional, maka disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi terintegrasi semua capaian itu dari sikap pengetahuan keterampilan sebagaimana di KKNI itu tercapai. Ya. Kemudian juga mengikuti apa yang terkandung pada SNDikti. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pakar ya di SNDikti ya kira-kira tidak keluar dari itu. Walaupun
ini mau direvisi ya SNDikti. Kita tunggu saja nanti kalau itu direvisi, artinya instrumen juga harus mengikuti ya. Dan juga aturan-aturan yang berlaku, itu konsepnya seperti itu. Kemudian LAM Infocom hanya untuk bidang studi dalam rumpun informatika dan komputer ya, sehingga ini mendekatkan keterlibatan lembaga penyuluhan itu ya, bidang Infocom ini yang eksternal dengan program studi ya. Jadi nanti harapannya hubungannya lebih erat dibandingkan kalau masih dihandle oleh secara umum oleh BAN-PT. Nah, tujuan kali ini ya ini supaya paham ya, jadi setiap individu yang terlibat ya dalam perannya masing-masing itu paham tentang tanggung jawab masing-masing terhadap program studi dan terhadap institusi, khususnya program studi. Kemudian setiap individu bisa saling berbagi best practice ya dalam pengembangan ilmu Infocom ya. Kemudian bagaimana setiap program studi memberikan proses pembelajaran yang setidaknya sesuai dengan SNDikti ya, dan juga lulusan yang bisa menghadapi tantangan dan peluang saat ini. Ini kalau kita lihat seperti ini saja ya. Jadi SNDikti itu standar nasional ya. Jadi kalau di bawah dari SNDikti artinya daya saingnya masih bersifat lokal ya, bersifat lokal ya. Ini cara berpikirnya ya. Nah, kalau dia sudah di atas dari SNDikti itu daya saingnya nasional. Nah, kalau jauh di atas SNDikti itu daya saing internasional. Nah, di atasnya SNDikti itu adalah standar perguruan tinggi masing-masing. Jadi cara berpikirnya berarti semua itu harus SNDikti harus terpenuhi, kemudian yaitu akan muncul pada IKU-nya, kemudian di IKT-nya ya itu sebagai tambahan yang lebih tinggi daripada SNDikti ya. Nah, jadi kalau baik itu daya saingnya lokal, kalau baik sekali itu daya saing nasional, kalau unggul itu daya saing internasional. Kira-kira teman-teman dari LAM Infocom memahaminya seperti itu. Jadi standar, kemudian standar itu dilihat dari pelaksanaannya, jadi sistem penjaminan mutunya, internal, bagaimana program studi itu kalau bisa ya di atas standar dikti ya, pendidikan tinggi nasional. Nah, kemudian setelah itu akan dilihat oleh SPME di sini LAM Infocom melalui akreditasi dengan peringkat ya. Jadi sama dengan BAN-PT pakai peringkat ya. Jadi peringkatnya juga baik sekali dan unggul. Nah, kalau kita lihat ya, ini Bapak Ibu ini sudah sangat kenyang dengan SNDikti ya. Jadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu yang harus dipenuhi oleh program studi yang di bawah naungan perguruan tinggi. Jadi bagaimana perguruan tinggi dan program studi ini saling bekerja sama untuk memenuhi SNDikti ya. Namun tidak cukup itu, supaya dia itu berdaya saing nasional maupun berdaya saing internasional, maka perguruan tinggi harus menetapkan standar ya yang lebih dari standar SNDikti, sehingga standar SNDikti ditetapkan oleh pemerintah, standar perguruan tinggi ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tentu di atas atau melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi. Nah, kemudian SNDikti itu dari Tridharma Pendidikan, Pelitian dan Pengabdian. Itu ada, kalau kita bicara pendidikan itu ada standar kompetensi lulusan, standar isi dan seterusnya. Nah, ini relasinya seperti ini. Jadi ada visi, misi, tujuan, sasaran. Kemudian nomor 9 itu yang nanti di kriteria 9 itu ada keluaran dan dampak ya dari Tridharma ya. Jadi peluaran dan impactnya seperti apa ya, jadi standar kompetensi, standar hasil dan hasil PKM. Jadi standar kompetensi itu kita akan lihat dari outcome ya. Jadi kalau udah biasa OBE ya di situ itulah nanti OBE itu di standar kompetensi lulusan, kemudian outcome dari penelitian seperti apa, outcome dari PKM seperti apa. Ya, kemudian di kriteria 6 ya, kriteria pendidikan. Jadi kalau 1 sampai 9 itu adalah kriteria, 9 kriteria sama dengan itu kriteria pendidikan itu membicarakan standar isi, proses dan penilaian pembelajaran. Kemudian kriteria 7 itu ya isi, proses, penilaian, penelitian.
ya standar kriteria 8 itu PKM, standar isi proses dan penilaian. Kemudian kriteria 9 itu menilai tentang kemahasiswaan. Kriteria 4 itu SDM. Nah, ini tidak cukup beda ya dengan apa yang ada di PPT sebelumnya. Ya, juga nanti ada tambahan. Jadi kalau kriteria SDM itu bicara tentang standar dosen dan pendidik, kemudian penelitinya, kemudian pelaksana PKM-nya, itu SDM. Kalau hasil penelitian, hasil PKM itu ada di kriteria 9. Ini harus dipahami, jangan sampai nulisnya nanti balik-balik. Kemudian kriteria 5 yaitu keuangan sarana prasarana pendukung, jadi sarana prasarana pembiayaan untuk pembelajaran, kemudian sarpras pembiayaan untuk penelitian, dan sarpras dan pendanaan dan pembiayaan untuk PKM. Jadi pendukungnya nomor 5 ini ya. Kemudian yang governance-nya di kriteria 2 yaitu tata pamong, yaitu pengelolaan ya, standar pengelolaannya seperti apa, baik pembelajaran, penelitian maupun PKM. Itu kerangka berpikirnya seperti itu. Nah, semuanya itu harus dinaungi pada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Jadi tidak boleh ada yang di bawah kriteria 1 itu yang beda sendiri, yang keluar dari visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, kira-kira begitu cara berpikirnya ketika kita melihat evaluasi diri. Kemudian setiap kriteria dan juga standar itu tidak berdiri sendiri, tapi dia saling terkait. Ya, jadi keterkaitan itu harus dipastikan oleh SPMI. Ya, kemudian harus dilihat oleh orang lain, maka harus ada yang namanya survei kepuasan. Ya, survei kepuasan yaitu pemangku kepentingan dan rekognisi masyarakat. Ya, ini yang harus dilakukan. Ya. Kemudian semuanya di bawah naungan visi, misi, tujuan, strategi. Kemudian luaran dan capaian itu nanti dilihat apakah itu sesuai dengan IKU dan IKT yang telah ditetapkan pada saat kita menentukan visi, misi, dan strategi. Nah, ini semuanya saling mendukung, saling terkait. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ini mekanismenya seperti itu. Nah, untuk LAM Infocom, ya untuk LAM Infocom itu instrumen itu ada LED, LKPS. Saya kira LKPS hanya ngisi data kuantitatif. Ya, harapannya nanti ya, ini sedang kita bicarakan, kalau bisa itu nanti program studi itu nggak perlu nulis LKPS secara ketika mau akreditasi, tapi kalau bisa itu sudah dilaporkan setiap semester, setiap tahun di sistem kita gitu ya. Ya, sehingga terpantau gitu ya, sehingga ketika akreditasi itu cukup membuat LED. Ya, ini doakan saja semoga bisa terjadi di semua LAM ya, sehingga perguruan tinggi tidak perlu repot-repot gitu ya, cukup melihat data kemudian melakukan analisis ya. Nah, yang sangat penting adalah LED-nya, yaitu potret diri program studi dilihat dari 9 kriteria terhadap 24 standar. Jadi ketika Bapak Ibu mau submit itu LED, LKPS saat ini, kemudian suplemen. Nah, ini yang baru di LAM Infocom. Jadi LAM Infocom itu ada suplemen yang itu sesuai dengan bidang studi di bidang Infocom, yaitu saat ini kita punya sistem komputer, kemudian informatika atau ilmu komputer, ya, kemudian sistem informasi, kemudian rekayasa perangkat lunak, kemudian teknologi informasi, dan juga data science ya, atau science data. Ya, kemudian akan diikutkan juga itu cyber security ya, sesuai dengan rekomendasi dari ACM. Nah, kalau belum ada, yaitu nanti dipilih mana yang paling mirip. Ya, kalau nama seperti informatika ini mesti sudah jelas. Jadi suplemennya adalah yang dipakai adalah ilmu komputer ya, atau informatika tadi. Itu sudah ada, yang itu punya kriteria sendiri. Ya, walaupun belum dominan, tapi sudah dibedakan. Ya, ini yang dilihat ya, lampiran-lampirannya sama ya, SK akreditasi sebelumnya, RPS, izin operasional, dan seterusnya. Oke, di sini program studi akan melakukan persiapan akreditasi seperti tadi sudah saya jelaskan dalam timeline ya, batch gitu ya. Nah, persiapan akreditasi ini ada mekanisme seperti saat ini, sosialisasi, termasuk nanti ada BIMTEK dan workshop ya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu kalau memang memerlukan adanya workshop ataupun BIMTEK, itu nanti bisa berkomunikasi dengan LAM Infocom ya.
seperti itu. Kemudian asesmen kecukupan dan asesmen lapangan tadi dalam timeline yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang agak perlu menjadi titik berat di sini, Bapak dan Ibu semuanya, untuk LED itu setiap kriteria itu harus memenuhi siklus PPE-PP. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau melihat instrumennya kalau udah kita publish ya, itu di setiap kriteria itu mesti ada penetapannya apa. Itu ada poin penilaiannya. Pelaksanaannya seperti apa? Ya, evaluasinya seperti apa? Pengendaliannya seperti apa? Penilaiannya seperti apa itu dibuat terstruktur ya. Jadi penetapannya harus dijelaskan. Jadi penjelasan Bapak dan Ibu ketika menulis LED itu sudah diberikan struktur, yaitu penetapan, ya aturan-aturan dan seterusnya, pelaksanaannya buktinya apa, evaluasinya seperti apa, pengendalian sampai peningkatan standar pendidikan ini seperti apa. Itu setiap kriteria, setiap poin-poin itu mesti mengikuti PPE-PP. Jadi pastikan siklusnya tertutup, ya berjalan gitu ya. Nah ini yang kita harapkan nanti perbaikan berkelanjutannya di situ itu. Kemudian untuk kriteria sama dengan Ban PT, ya. Jadi ada apa PPE-PP tadi ya, jadi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan itu di kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah setiap standar punya jumlah indikator kinerja, jadi jangan lupa Bapak dan Ibu, setiap kita ini harus ada namanya IKO dan IKT-nya ya. Pastikan itu ya, ada IKO dan IKT-nya, karena itu ya akan menjadi standar kita melihat PPE-PP-nya berjalan dengan baik enggak ya. Nah ketika sudah melihat di situ, dan nanti juga akan berguna ketika melakukan analisis SWOT. Nah ini apa mengulang dengan yang tadi ya, antanya melampaui dan apa SNDP ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah kita punya standar sendiri Bapak Ibu, UIN misalkan punya standar perguruan tinggi yang mestinya di atas dari SNDP ya, seperti itu. Kemudian apa PPE-PP yang dilihat ya, jadi kalau di SPMI berjalan ya, ini harapannya melihat dari PDDikti ya, nanti kita sedang dalam proses bagaimana Lab Infocom bisa mengambil data dari PDDikti ya. Itu diharapkan dengan adanya konsep seperti ini ya, itu akan muncul budaya ya, jadi pola pikir, sikap, perilaku berdasarkan pada standar dikti yang ditetapkan. Nah, di sini untuk laporan evaluasi diri ini yang sangat dilihat adalah mutu kepemimpinan, kinerja dan tata kelola, mutu produktivitas, mutu proses dan mutu input. Ya, jadi apa leadership ya dan governance. Kemudian data-data keluaran dan capaian itu penting. Proses seperti apa, inputannya seperti apa. Nah, ketika kita menyusun, lihat lingkungan eksternal, berarti nanti akan Bapak dan Ibu akan lihat di situ, kalau kita lihat kepada SWOT, ya dia berarti di bagian opportunity dan ancaman. Ya. Jadi di ancaman dan opportunity itu muncul ketika Bapak Ibu membahas lingkungan eksternal dari UPPS. Sedangkan kondisi internal itu di profil UPPS dan perguruan dan program studi, itu yang akan membuat kita untuk melihat strength and weakness ya, jadi kekuatan dan kelemahan kita itu muncul ketika Bapak Ibu menampakkan profil BPS dan program studi. Nah dari lingkungan internal tadi yang dapat dari profil BPS dan BPS itu akan kita evaluasi. Kemudian ada tambahan di situ suplemen khas program studi yang tadi 5 tadi itu ya, dari sistem komputer, informatika dan lain-lainnya. Kemudian capaian kinerja, yaitu Bapak Ibu punya indikator, yaitu IKT dan IKO dan IKT ya. Nah ketika itu dilihat tercapai tidaknya, baru Bapak Ibu melihat analisis ya, apa yang terjadi di situ, dilakukan analisis SWOT ya. Kalau di Lamut boleh menggunakan analisis lainnya, tapi best practice-nya menggunakan SWOT. Dari situ kemudian kalau tidak tercapai apa bagaimana, Bapak dan Ibu menetapkan strategi pengembangan dan kemudian program keberlanjutan. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Jadi dari program berkeberlanjutan ya, dengan lingkungan eksternal dan profil UPPS atau lingkungan eksternal dan lingkungan internal itu nyambung ya. Seperti jangan yang sering terjadi itu kan masing-masing dibagi-bagi, dosen itu mengerjakan masing-masing, tapi ketika di mapping nggak nyambung ya, itu sering terjadi. Nah kemudian butir-butir mutu untuk LKPS ini data kualitatif ya, nanti bisa dilihat sendiri.
Kemudian suplemen ini membicarakan kriteria SDM. Ya, misalkan kalau sistem informasi, mestinya SDM itu terkait dengan sistem informasi, ya, bukan dengan sistem komputer misalkan. Kemudian kurikulum terkait dengan ACM misalkan, program studi. Kan tidak mungkin program studi informatika, tapi kurikulumnya adalah sistem komputer. Begitu pula sebaliknya. Kemudian hasil penelitiannya sambung atau tidak. Jangan sampai ini program studi informatika, tapi penelitiannya adalah teknologi informasi, seperti itu. Ya. Dan juga pengabdian masyarakat. Ini yang diharapkan jadi khas ke situ. Ya. Kemudian kalau kriteria suksesnya, ya ini kalau prodi itu sudah menghasilkan lulusan yang berjaya yang tinggi, nah ini akan menjadi titik suksesnya. Kemudian publikasinya meningkat terus di jurnal proceeding. Kemudian karya-karya, hasil karya monumental di bidang teknologi informasi dan kemudian berdaya guna dipakai di masyarakat, berimpact, itu sudah merupakan indikator kesuksesan dari program studi. Nah, di sini bukan ritual ya, tapi proses perbaikan berkelanjutan. Jadi bukan ritual 5 tahunan. Jadi harapannya nanti kalau bisa, tapi ini masih kita kembangkan ya, setiap semester atau setiap tahun itu submit ke sistem. Ya, nanti bisa jadi LKPS di belakangnya. Kemudian targetnya itu budaya mutu terbentuk, bukan budaya berkas, tapi budaya mutu. Kemudian menjadi internalisasi atau menjadi karakteristik setiap dosen, tanggung jawab terhadap mutu, ya. Kemudian harapan yang terakhir, jangan sampai lulusannya itu hanya menambah pengangguran, ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan lebih jelas kalau kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Nas atas pemaparannya. Beberapa hal yang ini sudah ada beberapa yang raise ya. Apakah kita buka pertanyaan langsung Pak Nas atau saya ikut aja Pak moderator? Benje. Lebih lebih pas kalau langsung ke buka buka pertanyaan saja ya Pak. Ini ada Bu Sofatul Uyun, terus kemudian ya kayaknya baru satu yang raise hand. Monggo yang hendak menanyakan bisa raise hand, nanti saya bacakan untuk yang dari chat. Untuk yang pertama mungkin raise hand dulu. Ibu Sofatul Uyun, kami persilahkan Bu Uyun. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Nas atas pemaparannya. Mungkin sebagai awalan ada 2 pertanyaan dulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk LAM Infocom, apakah mengakui atau ada konversi terkait akreditasi internasional? Kalau tadi di LAMTEK memang secara tegas tadi disampaikan mengakui ya untuk IAB. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan oleh Pak Nas bahwa kalau setiap batch itu ada kuota dan ada prodi yang mengupload dan ternyata pada batch tersebut sudah penuh dan akan di batch berikutnya. Pertanyaan saya adalah selama proses transisi ya yang harus Bu Uyun, ke mute Bu Uyun. Ya, ke mute. Diulangi. Oke. Dari awal ya tadi komiknya. Ya, yang ini transisi. Oke. Jadi transisi batch ya. Ya, batch ya. Misalkan prodi informatika itu habisnya taruhlah adalah bulan Juli ya, Juli 2022. Kemudian ternyata saat submit di awal Mei dan ternyata kuotanya untuk batch 2 itu penuh misalkan. Sehingga tadi informasi dari Pak Nas itu kan akan dilempar ke batch ketiga. Ya. Selama masa menunggu transisi dari batch 2 ke batch 3 itu apakah juga untuk perpanjangan otomatis itu akan difasilitasi? Karena tadi kan penjelasannya adalah perpanjangan otomatis itu pada batch yang sama ya, misalkan di batch 2 itu habis, maka perpanjangan otomatisnya adalah
di bulan-bulan sebelum masa batch 2-nya itu selesai. Tapi kalau dilempar ke batch ketiga itu apakah juga difasilitasi untuk perpanjangan otomatis? Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya, Pak Nas. Ya, makasih. Yang pertama tadi apa Ibu? Karena panjang sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang ini, apakah di LAM Infocom itu mengakui akreditasi? Oh iya, iya. Untuk akreditasi internasional itu belum ada pleno Bu. Jadi, tapi nanti akan dipertimbangkan ya. Kebetulan Aptikom itu punya kerjasama dengan PII. Jadi IAB Computing itu untuk internasionalnya itu masuknya ke IAB ya. Cuman belum diputuskan apakah hanya IAB atau yang lainnya juga. Itu saya ingat saya belum pernah ada pleno di situ di pengurus LAM Infocom ya. Kemudian berikutnya, jadi nanti ditunggu aja Bu informasinya ya Bu ya. Ya, kebetulan kalau yang IAB saya juga dengan Pak Pri itu sekretaris DE-nya itu di IAB ya untuk computing ya. Jadi nanti insya Allah infonya segera kita sampaikan, karena itu berarti masukan bagi kami juga untuk segera diputuskan kan, karena mungkin ada yang ingin segera ke internasional aja yang mungkin sudah unggul kan gitu Ibu ya. Ya, itu yang pertama ya, jadi ditunggu. Yang kedua itu terkait dengan kasus tadi ya, kasus yang dia masih hidup akreditasinya, tapi dia habis di tengah-tengah batch itu ya, masa tentang batch. Jadi dia masuk hidup ya, kalau udah mati kan tidak bisa diperpanjang kan, ya masuk batch, tapi kuota habis gitu ya kondisinya. Yaitu tanggung jawab kami untuk kemudian menerbitkan SK ya sementara ya. Ya, jadi jangan sampai prodi itu dalam kondisi kosong. Ya. Ya, seperti itu Bu, Sobat Uyun, saya semoga bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Nas. Sudah jelas ya Bu Uyun ya untuk pertanyaannya. Baik, yang berikutnya Ibu Solihah Binti, dipersilakan Ibu untuk menanyakan ke Pak Nas. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wawan? Ini yang mau saya tanyakan mungkin bukan terkait ininya ya, teknis akreditasinya, tapi lebih kepada dinamikanya gitu ya. Jadi di prodi kami itu kan kami state-nya informatika gitu ya Pak ya. Nah, tapi waktu itu kami memfokuskan kepada data intelijen yang kemudian saat ini mungkin dikenalnya sebagai sains data gitu. Nah, kemudian tadi dari yang Bapak paparkan kan itu ternyata jadi ada semacam, jadi bisa jadi prodi baru gitu ya, ilmuannya ke bidang sains data gitu. Nah, mungkin saya mohon arahannya tuh kalau posisi kami yang seperti itu sebaiknya tuh bagaimana gitu. Sementara di banyak di kurikulum kami itu data science itu cukup dominan gitu. Ya. Saya kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Binti Solihah. Untuk suplemen ya, berarti kan terkait dengan suplemen ya. Suplemen dari instrumen ya. Jadi informatika tapi banyak fokus ke sains data, di mana sains data itu adalah suplemen yang berbeda dengan informatika. Maka kalau masukan saya ya, lihat kriteria di suplemen itu silakan dipelajari ya, apakah itu bisa dipenuhi oleh informatika ya. Karena apa, interaksi antar program studi yang di LAM Infocom itu sangat dekat ya, mungkin berbeda ya dengan kalau teknik sipil dengan elektro gitu kan, itu jauh sekali ya. Tapi kalau sains data dengan informatika, bahkan dengan teknologi informasi, dengan sistem informasi itu sangat dekat. Nah, itu bisa dilihat di kurikulumnya Aptikom maupun di ACM. Selama kriteria dari informatika itu dipenuhi, ya itu tidak ada masalah ya. Jadi kriteria itu harus dipenuhi. Tapi kalau ternyata kriterianya lebih ke data science, ya mestinya prodinya data science, bukan informatika. Jadi tidak berarti kalau informatika itu nggak ada riset data science, itu bukan ya. Tapi lihatlah di kriteria tersebut, fokusnya kemana gitu.
Ya, jadi kalau informatika kan ya jelas ke programming, banyak ke programming ya. Sedangkan kalau di data science itu bukan di programmingnya, tapi ke interpretasi datanya ya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau membuat program terkait data science itu kan campuran ya misalnya. Nah seperti itu lebih banyak kemananya kan. Jadi misalkan lulusan informatika tapi nggak pada bisa program ya. Nah itu kan nggak memenuhi kriteria itu ya secara kurikulum ya. Contohnya ya. Kalau data science ya dia bisa pakai tools, tidak harus bisa programming gitu ya. Ada programming tapi tidak seintensif informatika ya. Jadi kira-kira seperti itu. Memang ini yang menjadi perhatian kita bahwasanya memang interaksi antar program studi itu memang lumayan dekat ya, lumayan dekat. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Kalau praktisnya ya lihatlah kriteria itu. Nah, tapi sayangnya belum terbit ya. Nanti kalau sudah terbit nanti silakan dipelajari. Tapi kalau yang lihat di BANPT bisa Bu S1 ya? Iya, S1. S1 itu coba lihat di websitenya BANPT itu, kalau untuk suplemen itu nggak banyak perubahan deh sepertinya. Jadi silakan lihat di websitenya Lab Infocom sudah tidak bisa di-download lagi, tapi di BANPT itu masih ada perban ya, peraturan BANPT tentang instrumen sarjana rumpun informatika dan komputer. Nah itu di situ ada suplemen untuk informatika ya. Nah itu bisa dipelajari karena seingat saya tidak banyak perubahan di situ. Iya, teman-teman. Terus Pak. Ini sama-sama. Oh, ya terima kasih Bu Solia, tadi sudah cukup jelas ya. Ini menyambung tadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang instrumen baru itu kira-kira siap di-downloadnya kapan ya Pak ya? Oke, ini menunggu MA BANPT. Oh iya, karena prodi kami ini kan yang teknik informatika di UIN ini habisnya tanggal 25 Juli Pak, jadi sangat mepet. Padahal kami kemarin September Oktober itu nyusun ISK, alhamdulillah sudah unggul. Terus ini di tanggal 31 Desember kemarin ada itu, wah ini siap-siap ke mana LAM. Karena kemarin kan sempat mikir Pak, awalnya itu memungkinkan nggak ya kalau sebelum Maret, 31 Maret itu ke BANPT, tapi ternyata kan tidak bisa gitu ya. Habisnya 25 Juli, jadi harus ke LAM gitu. Ya, oh iya, lewat 1 Juli ya. Iya betul Pak. Ya, baik, untuk pertanyaan ya, nanti saya sampaikan ke Pleno DE bahwasanya sudah banyak yang menunggu instrumen ya. Itu mungkin juga sebagai alasan untuk bersurat pada ke MA BANPT. Iya Pak. Stakeholdernya udah gelisah. Iya lah, kami terlalu mepet nanti kan Pak. Iya betul. Iya. Tanggalnya. Iya, sangat dimaklumi Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, untuk yang berikutnya dari Verizon ada 2 yang nanti Pak Anif Fauzan Rosi dari UMBI. Dipersilakan Pak Anif untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti dilanjutkan Ibu Maria Ulfah. Oke, matur nuwun Pak Didik, perkenalkan saya Anif dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, UMBY. Nah, tadi satu pertanyaan mungkin sudah terjawab terkait instrumen dan matrik dan lain-lainnya itu bisa diakses kapan, kan masih menunggu. Baik. Nah, kemudian itu nanti file-filenya apakah akan dipasang di front end atau setelah di akun pendaftaran itu ada di dalamnya begitu. Kemudian yang berikutnya dalam proses pendaftaran itu di beberapa LAM yang lain kan ada pembayarannya. Nah, kalau di LAM Infocom ini membayarnya itu apakah saat nanti ketika proses mengajukan akreditasi atau masih di depan baru daftar akun aja sudah bayar gitu. Bayangan saya misalkan di FTI UMBY ini nanti akan mengajukannya tahun depan Januari 2023 gitu. Nah, tapi apakah bisa daftar dulu sekarang, daftar akunnya saja, nanti baru Januari yang mengajukan akreditasi dan baru pembayaran di sana. Itu matur nuwun Pak Nas. Ya. Oke, yang pertama untuk instrumen jelas nanti kalau sudah sah Pak, kita akan upload di website. Ya, dan juga nanti di akun juga ada ya. Jadi itu kan dokumen publik ya.
jadi bisa diakses. Namun nanti Excel-nya segala macam itu ketika di akun Mbak, ketika akan proses akreditasi. Tapi kalau instrumennya bisa dilihat dan dipelajari di website di front end-nya. Kemudian yang kedua terkait pembayaran, ya ingat saya pembayaran ya hanya ketika akan akreditasi, itu diberi waktu 1 sampai 15 di awal di bulan yang terkaitnya. Itu. Kalau buat akunnya bisa kapan-kapan. Sekarang mau buat akun juga boleh saja. Ya, silakan membuat akun lebih awal aja biar tidak nanti rush gitu ya. Tapi mengajukan akreditasi nanti akan kita buka sebelum mulai tanggal itu, dan pembayaran 1 sampai 15 setiap awal batch-nya. Matur nuwun Pak Nas. Jadi bisa nabung sejak sekarang, Mbak. Ya, karena kan dari kemarin-kemarin salam infokomnya itu saya cek kan masih coming soon begitu. Nah, pas hari ini tadi sudah bisa, nah itu langsung buat saya akun ya. Ke pimpinan. Ya, segera aja buat akun, Mbak. Daftarnya bayar enggak? Kalau yang di lam-lam lainnya baru daftar keanggotaan aja udah bayar gitu. Ya, itu yang pakai keanggotaan, itu lam imbang maksudnya. Oke, matur nuwun Pak Nas. Terima kasih Pak Hanif, mudah-mudahan sudah jelas. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya, Ibu Maria Ulfah. Nanti setelah ini kita baca dari chat, gitu ya. Persilakan Bu Maria Ulfah. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Didi. Pak Nas, izin bertanya, tapi sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh Pak Didi ya, jadi informasi saja kalau kami kan dari prodi yang sama ya Pak ya. Jadi tadi terkait dengan yang disampaikan bahwa instrumen lam Infocom kan juga sedang dalam ini ya, menunggu pengesahan dari MA ya, seperti itu. Kemudian juga kan terkait dengan BIMTEK itu kan perlu bisa diadakan jika memang prodi menganggap perlu. Kemarin kami sudah lihat instrumen yang sudah bisa diupload ya, sudah download itu beberapa itu kan ada yang masih kurang jelas ya, perlu penerapan seperti itu. Sehingga kan melihat dari situ ya, instrumennya masih menunggu pengesahan. Kemudian nanti kami juga perlukan fintech ya, sementara nanti kedaluarsa akreditasi produk kami adalah Juli 2022. Dari situ kami melihat apakah lam Infocom mempunyai kebijakan untuk memberikan pengunduran ataupun penundaan proses akreditasi, relaksasi seperti itu Pak, pada produk-produk yang seperti kami yang tahun ini. Jadi kami sangat berharap itu Infocom bisa memberikan kebijakan seperti itu kepada produk-produk yang senasib dengan kami. Yang kedua mengenai pembiayaan Pak. Tadi sudah ditanyakan oleh yang ini ya, pertanyaan sebelumnya dari WPY bahwa ternyata kan dari jawaban Pak Nas ya, bahwa itu biaya itu dibayarkan ketika mau upload mengajukan akreditasi ya, seperti itu ya Pak. Dari penjelasan Pak Nas tadi saya dengar bahwa untuk AL itu juga ada pembayaran. Apakah pembayaran pada saat AL itu adalah sudah include di saat pendaftaran awal atau itu tambahan biaya lagi? Ya. Kemudian sudah sedikit lagi Pak. Yang lupa ya. Satu lagi. Yang ketiga itu mengenai masa berlakunya akreditasi dari lam Infocom. Kemarin tadi kan saya baca bahwa tidak ritual 5 tahunan ya Pak ya. Kemudian itu jadi bisakah kami disampaikan informasi, jadi itu berapa lama suatu masa akreditasi itu berlaku? Apakah nanti ada seperti perpanjangan otomatis atau bagaimana? Terima kasih Pak. Iya, yang pertama tadi apa Bu? Saya sudah lupa. Yang pertama kata kuncinya. Apa terkait apa? Relaksasi. Oh itu sampai saat ini belum ada keputusan yang lain ya. Jadi tetap karena itu bukan wewenangnya lam Infocom. Jadi tetap mulai batch-nya itu ya ini Mei ya, 1 Mei seperti itu. Karena kalau berikutnya ya adanya September. Jadi untuk merelaksasi apa yang diputuskan Ban PT kan bukan wewenangnya lam Infocom ya. Kan tidak bisa diapa-apain lagi itu kan. Yang ada adalah
mendesak MA segera mengeluarkan instrumen apa pengesahan instrumen. Paling itu yang bisa kami lakukan. Kalau terkait SK yang diterbitkan oleh Ban PT kan bukan urusannya Lam Infocom. Itu satu. Yang kedua tadi apa? Kedua mengenai biaya AL itu apakah sudah? Oh, itu sebenarnya totalnya sama dengan yang ditetapkan Menteri ya, 53 ya. Ya, nanti masih dibincangkan apakah di depan itu langsung atau dibagi dua, AK dulu baru AL. Tapi totalnya tidak atau sama dengan apa yang ditetapkan oleh Menteri. Gitu. Jadi bukan biaya tambahan. Kemudian yang ketiga apa tadi Pak, Bu? Masa berlakunya akreditasi. Oh, itu Pak. yang dimaksud dengan bukan ritual 5 tahun itu jangan memperlakukan 5 tahun sebagai ritual, tapi sebagai perbaikan. Jadi budaya itu ya, jangan ritual saja, tidak ada makna maksudnya. Jadi tetap 5 tahun. Ya, kemudian tidak ada perpanjangan, adanya reakreditasi. Makasih Pak. Yes. Baik, alhamdulillah. Ini tadi sudah clear ya Bu Ulfa ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari chat Pak Nas. Yang pertama, berdasarkan Kemendikbudristek nomor 1186/2021, prodi yang melakukan akreditasi di bawah Infocom adalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, di mana itu penamaan prodi ini berdasarkan nomenklatur dari Kemenak. Yang masalah di kami, nama prodinya itu Ilmu Perpustakaan sesuai dengan nomenklatur Dikti, Pak. Nah, kami akreditasi di Ban PT atau Lam Infocom itu, Pak, pertanyaannya. Ya, jawabannya adalah karena yang mengeluarkan adalah Menteri, maka jawabannya dikembalikan kepada Menteri. Ya, jadi Lam Infocom tidak punya wewenang menentukan, ya, bukan regulator, karena yang regulatornya adalah kementerian. Jadi silahkan untuk mempertanyakan atau meminta keterangan kepada kementerian. Ya, kemudian kalau di Lam Infocom paling dari kami juga akan menanyakan, tapi tidak punya hak untuk melakukan regulasi. Ya, regulasi tetap ada di kementerian. Gitu. Ya, ya berarti di anu ya Pak, di apa untuk pertanyaan seperti ini, apakah ke Ban PT atau Lam Infocom ditanyakan ke Kemenak ya? Kementerian, kalau di sini kan yang ngurusi edukasi regulator pendidikan tinggi kan ini Kementerian Dikbud ya, Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Jadi ya, yang lebih berwenang untuk menjawab di sana ya Pak ya. Baik. Ya. Baik Pak. Ini yang ada beberapa pertanyaan yang hampir sama tentang kalau akreditasinya jatuh tempo 1 Agustus, kapan terakhir pendaftaran? Ini kayaknya batch tadi ya Pak Nas. Iya, Mei, 1 Mei. 1 Mei, terus tadi juga 15 Mei pembayaran gitu kalau nggak salah tadi ya Pak Nas ya. Ya, paling lambat. Ya, yang di apa namanya di dalam timeline tadi yang di-share Pak Nas tadi sudah dijelaskan tentang batch-nya. Terus 20 Juni ya, 20 Juni masih bisa Ban PT itu kan? 20 Juni 2022 ya Ban PT. Masih bisa Ban PT itu. Tapi kalau mau ikut LAM juga bisa. Iya, ini kan kadang Pak sudah terlanjur nyusun borang Ban PT, terus kemudian tanggal 31 Desember kemarin muncul pengumuman LAM itu, wah. Tapi 20 Juni 2022 harus submit sebelum 31 Maret loh ya. Itu yang masa akreditasinya habis 31 sebelum 31 Maret kan ya Pak ya? Submitnya sebelum 31 Maret, kalau habisnya sampai 1 Juli kan. 1 Juli ya, yang habis sampai 1 Juli itu ya. 1 Juli masih 6 bulan kan? Iya betul Pak. Dokumen resmi yang menjadi acuan panduan pengisian tadi sedang nunggu pengesahan dari MA, sudah dijawab Pak Nas tadi. Ya, nanti semoga bisa cepat ya, doanya semuanya nih. Ya, untuk prodi baru yang belum punya lulusan, apakah bisa mengajukan akreditasi ke LAM Pak? Akreditasi pertama ya. Kayaknya ini ya Pak ya, akreditasi pertama. Bisa. Iya. Ya sepertinya itu yang dari pertanyaan di chat. Untuk ini Pak, yang apa namanya secara garis besar tadi untuk akreditasi internasional atau sertifikasi internasional secara tegas tadi belum ada ya Pak sampai saat ini. Cuman belum dibicarakan. Hanya saja tadi ada clue sedikit IAB tadi ya Pak. Kalau saya tidak salah. Ya karena
Aptikom sebagai lembaga yang menaungi atau yang inisiator dari LAM Infocom ini ada kerjasama dengan PII ya untuk membentuk akreditasi internasional di bawah IABI dalam komisi computing. Kebetulan saya dan Pak Pri Handoko itu ada di sana. Oke, kita tunggu saja ini untuk akreditasi internasional. Ya, jadi ini masukan ini saya sampaikan bahwa ini ternyata juga ditunggu-tunggu oleh Prodi. Ya, karena ada apa namanya, wah ini ada internasional, bisa apa namanya sekalian gitu ya Pak ya. Baik, ini ada dari LPM Ibu Epa Diana juga sudah raisen. Dipersilakan Bu Epa untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Didi, Pak Nas. Tadi sepemahaman saya bahwa di LAM Infocom itu tidak ada perpanjangan otomatis ya Pak ya, tidak ada perolehan akreditasi tanpa pengajuan gitu ya Pak. Ya. Nah, menurut pandangan Pak Nas, apakah ini Pak, karena menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud nomor 3 tahun 2020 yaitu tentang akreditasi program studi, di pasal 6 itu disebutkan bahwa dalam hal jangka waktu akreditasi itu telah berakhir, maka di sini masih Ban PT ya, bisa memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi tersebut selama 5 tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Nah, menurut pandangan Pak Nas, apakah itu tidak bertentangan dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 itu ya Pak? Mohon pencerahannya. Ya, kalau akreditasi ke Ban PT silahkan, karena itu aturan itu mengikat Ban PT tapi tidak ke LAM. Ya, jadi kalau akreditasinya masih Ban PT, ya yang di luar LAM berarti ya ada beberapa mungkin prodi keagamaan masih ke Ban PT kan, itu berlaku. Ya, jadi itu dengan instrumen yang dibuat oleh Ban PT. Ya. Tapi kalau LAM di luar dari peraturan tersebut, ya itu dari satu sisi ya. Sisi yang lain kalau seperti itu LAM nggak bisa hidup. Ya, artinya dia tidak akan beroperasi lah gitu ya dengan baik. Ya. Jadi untuk yang belum ada LAM-nya itu ya bagi teman-teman LPM itu ya udah pakai itu, pakai perpanjangan otomatis ya. Tapi kalau yang sudah LAM mau nggak mau harus mengeluarkan biaya segala macamnya. Yang ngerti apa pemerintah akan memberikan subsidi atau apa, itu urusannya pemerintah. Seperti itu. Terima kasih Pak Nas. Ya, sami-sami. Iya, sudah selesai Bu Epa ya. Ya. Baik, yang berikutnya ini sudah ada raisen juga M. Mukorobin, Pak M. Mukorobin dari Polines ya. Dipersilakan Pak. Masih mute ya. Baik, terima kasih Bapak. Kami dari Politeknik Negeri Semarang. Tahun ini kami ada 2 program studi baru yang harus mengajukan akreditasi pertama. Salah satunya itu adalah Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer. Ya. Itu belum ada di LAM Infocom, Prodi itu. Nah, kami harus mengajukan akreditasi ke LAM Infocom atau ke Ban PT, Pak. Karena di daftar Prodi di LAM Infocom belum ada itu, Pak. Sebaiknya kami mengajukan akreditasi ke mana? Ya, kalau dari sisi ini sebenarnya kami menerima itu dari manapun bisa ya, selama itu masuk ke ranah Infocom. Tapi nanti risikonya ada di bawah, Pak. Ya, artinya kalau itu nggak diakui oleh pemerintah kan jadi masalah, kan? Oke. Ya, jadi pastikan dulu ke pemerintah. Mungkin rekomendasi atau apa, harusnya ini masuk kemana? Nah, itu aja diikuti. Berarti kami harus bersurat ke Ban PT dulu, ya? Ya. Kalau misalkan enggak, Ban PT ya nanti ke Ban PT. Ya. Kalau ternyata itu ada perintah untuk ke LAM Infocom, ya kami siap menjalankan tugas. Tapi risiko bukan di kami gitu loh.
Sebenarnya kepada regulator yang menetapkan. Jangan sampai kami membuat regulasi, setelah itu kan kita bukan regulator, jadi nggak diakui kan, jadi rugi semua kan. Baik. Ya, seperti itu. Baik. Jadi wewenang bukan wewenang kami. Terima kasih. Terus yang kedua ini Bapak, ini kan ada edaran baru dari Ban PT terkait dengan PEPA ya. Dengan PEPA itu edaran dari Ban PT nomor 073 Ban PT garis miring LE 2022. Itu ada penyederhanaan mekanisme PEPA. Ini apakah berarti ada peluang untuk mendapatkan reakreditasi otomatis dari Ban PT atau bagaimana Bapak? Ya kalau itu yang mengeluarkan akreditasinya Ban PT, maka itu menjadi urusan Ban PT. Ya, jadi mengikuti PEPA. Tapi PEPA itu tidak berlaku untuk LAM, ya, khususnya di sini LAM Infocom. Baik, terima kasih Pak. Bisa Pak. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya Pak Gorobin ya. Ini ada pertanyaan dari chat Pak Nas. Jika produksi informasi di tempat kami terakreditasi internasional ASIIN, apakah memungkinkan untuk konversi ke LAM Pak? Ya itu sudah dijawab tadi ya. Belum ada apa? Ya. Belum ada pleno di situ. Artinya kalau sudah banyak pertanyaan di sini, saya akan coba untuk meminta untuk diagendakan segera supaya tenang juga itu prodi yang sudah terakreditasi. Tapi kalau setahu saya aturan menterinya ada ya, ASIIN itu sebagai lembaga penaung yang itu ada di seminggu lagi ini problem di kandungannya kan gitu ya. Bu Uma. Pak Nas, masih mute Pak Nas. Ya, mohon maaf, untuk ASIIN itu salah satu dari lembaga akreditasi nasional yang diakui oleh pemerintah ya, dalam surat peraturan menteri kalau salah ya, atau surat menteri, saya lupa. Nah, cuman mekanisme SOP-nya yang belum dibahas di plenonya LAM Infocom. Iya Pak, kayaknya memang yang apa namanya, yang akreditasi, saya waktu itu pernah ikut sosialisasi itu, kalau mau penyetaraan itu ya Pak, maksimal dibatasi 31 Maret kalau nggak salah ya Pak ya. Tapi ke Ban PT ya Pak ya, yang akreditasi internasional. Ban PT ya, Ban PT kan, yang sudah punya aturannya Ban PT. Iya, yang penyetaraan. Cuman kalau sudah punya LAM dan apa namanya, masa-masa pas kayak nasib kami yang di informatika UIN ini, masa-masa transisi ya, mau nggak mau harus segera ke LAM gitu ya Pak, karena walaupun kami kemarin sebenarnya sempat berharap ketika mengajukan ISK bulan Oktober 2021 itu, wah ini bisa perpanjangan otomatis, maka kami mengajukan ISK demikian Pak. Tapi ternyata ketika sosialisasi tanggal 31 Desember, wah nyusun kurang lagi gitu. Kalau beberapa standar itu kan nanti ya Pak, butuh apa namanya ya, butuh penyesuaian gitu di kebijakan di prodi kami itu. Baik, apakah ada yang tidak tanya lagi? Ini ada pertanyaan, siapa saja yang berhak atau tidak berhak ikut LAM Infocom? Kayaknya ini sudah ada di apa namanya? Menteri. Ya, Permendikbud nomor berapa itu ya, saya lupa. Ya ini sudah ada, bisa dicari nanti. Kalau belum ada silakan mengajukan ke kementerian atau ke Ban PT. Iya, betul. Jadi yang perlu dipahami, LAM ini bukan regulator ya. Kalau masalah siapa yang berhak, siapa yang nggak berhak itu adalah urusannya regulator. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah. LAM ini adalah memberi layanan. Gitu ya. Jadi posisinya itu seperti itu. Jadi misalkan ada yang memberikan layanan, minta dilayani, kita layani, habis hasilnya nggak diakui oleh pemerintah, kan bukan salah kami kan. Ya seperti itu. Ya. Ini sudah ada raisen lagi Pak Nas, Pak Ahyar Ridho, silahkan Pak. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Nas.
Oke, waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu saya lihat proses akreditasi ya Pak ya. Apakah ada misalnya gitu ya Pak ya, sejenis pembimbingan gitu saat desk evaluation, kemudian ada hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga diinformasikan ke prodi gitu misalnya. Kalau saya lihat kan tidak terlalu berbeda Pak ya dengan yang sebelumnya. PT. Yang pertama Pak, karena kan harapannya kan LAM ini, mohon maaf nih Pak ya, misalnya dari PTS kan berbiaya besar gitu kan Pak ya, kita ada harapannya ada pembimbingan juga misalnya seperti itu. 1. Yang kedua Pak, untuk batch-batchnya itu Pak, batch 1, batch 2, batch 3, misal gitu ya Pak, ada prodi yang sudah mendaftar di batch Maret misalnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 oleh sesuatu dan lain hal tidak bisa mensubmit atau melakukan pembayaran ya Pak ya. Apakah bisa diundur gitu, ataukah hangus, atau misalnya ada penalti dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya Pak, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, karena prosedur kita itu secara prosedur itu mirip ban PT ya. Jadi validasi bla 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 tanda tangan berita acara selainnya itu mirip dengan ban PT, hanya kita pakai batch. Yang itu mungkin beda dengan NAM yang lain. Kemudian workshop dan BIMTEK itu dilakukan di luar dari proses akreditasi Pak ya, dan itu akan dilayani. Nah, nanti tunggu saja di pengumuman di LAM Infocom ya, itu bagaimana BIMTEK, bagaimana, jadi ada sosialisasi, ada BIMTEK, ada workshop ya, itu masing-masing silakan hubungi sekretariat ya, hubungi sekretariat ya, seperti itu. Kita juga paham betul ya, karena ini berbiaya, sehingga kalau bisa fungsi pembimbingan itu intensif ya, jangan sampai ya pokoknya filosofi teman-teman di LAM Infocom itu bukan membinasakan tapi menghidupkan ya, menghidupkan gitu. Artinya ini tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan pendidikan Infocom di Indonesia ya. Hanya saja memang prosedurnya masih seperti ban PT, apakah nanti akan diperbaiki, kita lihat ya proses seperti itu. Kemudian pembiayaan itu yang sudah diplenokan itu kalau ada suatu hal yang menyebabkan belum bayar ya kan, lewat tanggal 15 gitu, maka akan dilempar ke batch berikutnya sekali saja. Kalau tetap nggak bayar lagi ya di off kan ya, nanti harus mulai dari awal ya, jadi harus bersaing dengan batch yang ada dulu ya. Tapi kalau dia sudah daftar dulu tapi suatu hal entah kenapa nggak bisa bayar, itu satu kali diberi keringanan 1 batch, dan itu masuk ke SK-nya juga, SK perpanjangan dengan catatan waktu memasukkan masih hidup ya ininya, SK-nya masih berlaku. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Oh ya Pak, ini tadi saya jadi ingat pertanyaan agak nakal dikit Pak Nas. Kalau umpamanya tadi ternyata ada satu lain hal belum bisa melakukan pembayaran, dilempar ke batch berikutnya, dan ternyata terus perpanjang otomatis gitu kan Pak? Berarti satu batch sekitar 3 bulanan itu, perpanjang otomatis. Nah ternyata nanti belum bisa juga, berharap perpanjangan otomatis itu tadi, itu nanti apakah dilempar ke batch berikutnya perpanjangan otomatis lagi atau bagaimana Pak? Cuma sekali Pak. Oh sekali ya. Sekalipun itu dilihat-lihat itu, kalau dia ngakali itu ya kita blacklist itu. Jadi harus ada alasannya ya kalau tidak bayar. Jadi jangan hanya sekedar pura-pura nggak bisa bayar kan, itu yang ya, agar perpanjangan otomatis itu tadi ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari chat Pak Syarifuddin. Prodi Teknik Informatika UIN Makassar tahun 2021 sudah mengajukan ISK dan itu sudah ada jawabannya, belum memenuhi syarat konversi karena 2 hal tidak memenuhi. Apakah bisa kami ajukan ulang karena masa akreditasi prodi kami sampai Februari? Kayaknya LAM tidak ISK. Iya, nggak harus sih ya. Jadi ini karena yang mengeluarkan ban PT ya silakan ditanyakan ke ban PT. Ya, lebih tepatnya disampaikan ke ban PT gitu. Ya, betul. Oke. Silakan Bapak Ibu yang hendak menanyakan, masih punya waktu sekitar
10 menit. Untuk penyusunan ini Pak, hal teknis ya Pak terkait dengan isian LKPS-nya. Apakah nanti juga seperti Ban PT itu Pak ada LKPS Excel yang saat ini seperti Ban PT. Nah, cuman ke depan akan kita evaluasi. Oh iya. Ya, karena ternyata di Excel itu kadang-kadang sering salah ngisi. Ya, kadang ada kayak beberapa kolom kosong gitu kan. Pak, ya, yang di merge atau apa itu kan. Ya. Nah, ini kadang menimbulkan masalah gitu. Betul. Ya, sebenarnya paling ideal sih ngisinya memang di sistem kita sendiri sehingga dijagani supaya tidak keliru ngisi gitu. Iya. Tidak pakai Excel. Tidak pakai Excel, kayak semacam sistem informasinya sendiri gitu ya Pak? Iya, walaupun itu mungkin berupa sistem aplikasi yang bisa diinjek ke sistem gitu. Jadi tidak harus online. Ya, itu pengalaman sih dari kemarin ketika di Ban PT juga Excel itu rawan salah isi. Kalau udah salah isi kan jadi repot semua. Iya, betul. Tapi untuk saat ini masih sama ya Pak, masih pakai Excel ya? Oh iya, pakai Excel, masih mirip sama dengan yang di Ban PT. Iya. Terus ini Pak, untuk hal teknis terkait dengan pengisian borang atau borangnya tadi. Jika sudah submit, kemudian sambil menunggu proses ternyata tadi dilempar ke batch berikutnya gitu. Kalau ada perubahan atau update isi borang bagaimana Pak? Apakah memungkinkan di sistem Salam itu, Salam Infocom, ataukah nanti diklarifikasi ketika proses AL saja Pak? Ya kan itu sudah diverifikasi sebelum bisa bayar, itu kan diverifikasi dulu. Jadi dikunci lah, tidak bisa upload lagi. Tidak update perubahan data itu sudah tidak ya Pak ya? Ya. Ini ada satu lagi, syarat bisa bayar itu sudah diverifikasi. Oh iya. Oke, monggo Pak Ahyar. Satu lagi Panas, mungkin ini juga penting ya Pak, untuk penelusuran akreditasinya sendiri Pak, karena ini biasa mahasiswa kan tes PNS atau BUMN ya. Itu bagaimana Pak, atau bisa mulai diaksesnya kapan seperti itu? Itu saja Pak, satu. Maksudnya penelusuran ini akreditasi hasilnya nanti di website kita umumkan jelas ya. Gitu, apakah kemudian di akun ada sertifikat dan ada SK? Apakah sudah terlink gitu kan Pak? Biasanya ada di websitenya kementerian itu Pak ya, langsung bisa ditelusuri. Oh, itu nanti berarti kan dengan pihak ketiga. Ini baru berkomunikasi antara komunikasi data antara sistem informasinya LAM dengan BAN ya, dan juga PDDikti dengan PDDikti. Makasih Panas. Ya, cuma saya nggak bisa menjanjikan karena melibatkan pihak ketiga ya. Betul. Karena kan ya kebetulan saya ditunjuk untuk ngurus itu. Komunikasi dengan Pak Pri ya, ngurusi dengan PDDikti, tapi belum ada tindak lanjut lagi. Oke. Atau Pak Nas? Ini sami-sami. Oke, ini ada yang butuh kepastian lagi nih Pak. Kira-kira mulai bulan kapan bisa diadakan BIMTEK-nya Pak? Oh iya, nanti saya tanyakan ya kalau aturannya sudah dibuat, yang mungkin dalam waktu dekat ini segera diumumkan. Jadi sosialisasi itu siapa, BIMTEK itu siapa, kemudian workshop itu siapa gitu. Yang penting instrumennya udah oke dulu ya Pak, itu tadi. Ya, itu dua hal itu Pak nanti kan. Iya, nomor satu itu dulu. Iya. Ini Pak Dede, saya Pak Fahri. Boleh menanggapi sedikit Pak Nur? Ya, silakan. Terkait workshop untuk persiapan akreditasi ini, saya usul Pak Nur kalau diperkenakan juga melibatkan unit-unit atau lembaga penyelenggara mutu yang ada. Dengan unit-unit atau lembaga inilah yang sebetulnya juga mengawal proses akreditasi yang ada. Unit-unit atau lembaga ini juga perlu mengetahui mekanisme proses penulisan itu tadi, hingga dalam proses pendampingan koordinasi pekerjaan di universitas itu bisa berjalan juga dengan baik. Jadi kalau boleh tidak hanya prodi-prodinya Prof diikutkan. Ya, jadi nanti wakilnya silahkan dari Prodi 1, dari LPM 1 itu sangat memungkinkan ya. Atau banyak orang pun juga bisa ya. Karena kalau BIMTEK sama workshop itu terkait dengan institusinya ya. Kalau sosialisasi mulai ke depan ini
asosiasi yang menyelenggarakan, tidak lagi seperti ini. Tapi kalau Bidtek workshop itu per universitas. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Didik. Ya, baik Pak Fahri, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari chat, yang tadi juga sudah dijawab ya untuk masa berakhir akreditasinya 1 Januari. Apakah batch makna yang terkait dengan tanggal batch itu tadi ya, penjelasan. Nah itu, ini kayaknya juga tadi sudah disampaikan Pak Nas juga bahwa bisa mengajukan borangnya itu H-1 sebelum ya Pak, tanggal itu gitu. Nah itu. Terus prodi rekayasa sistem komputer apakah masuk dalam Infokom? Nah nanti bisa dilihat di regulasi yang betul. Ada di Permendikbud nomor 5 atau berapa kalau tidak salah. Nah di LKPS ada isian mengenai MBKM. Ini instrumen yang lama kayaknya Pak. Kami udah download di informatika. Iya. Download, tapi tetap ada MBKM, tetap ada. Oh iya. Karena itu amanah dari pemerintah. Boleh disampaikan mungkin Pak, yang perubahannya itu sedikit atau banyak Pak? Instrumennya itu baru ke LED-nya Pak. LKPS-nya tetap. LKPS-nya tetap. Oh iya. Kami kemarin di informatika sudah mengidentifikasi LKPS-nya Pak. Jadi kalau udah ngisi LKPS ya Allah nggak. Yang LED-nya harus dilihat. Oh ya, udah nyicil gitu Pak, karena ya ini mendesak dan tanggalnya itu bagus banget Pak, 25 Juli Pak. Itu masa transisi yang luar biasa ini. 25 Juli dan hanya 25 hari gitu ya Pak. Jadi kami harus mempersiapkan ini. Iya, terus ya yang banyak ditanyakan nih tadi terkait dengan prodi apa saja itu di peraturan. Ya itu Kementerian List itu kan. Ya yang list itu ada. Memang banyak yang nanyakan ke kami itu, kok kami nggak ada gini, nah nggak bisa jawab yang buat bukan kita. Betul. Terus ya kayaknya di chat juga sudah tidak ada yang menanyakan. Apakah ada Bapak Ibu yang tidak menanyakan? Mungkin beberapa hal yang kurang jelas terkait dengan hal teknis. Kalau sudah tidak ada, barangkali nanti kayaknya sudah nggak ada Pak Nas ya. Mungkin bisa ditutup Pak Nas dengan monggo Pak Nas bisa ditutup kira-kira yang bisa untuk kami informasi penting untuk kami. Baik, ya terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sosialisasi. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan segala macam apapun ya silakan disampaikan ke sekretariat ya. Atau ada staf yang khusus menangani itu. Nanti dari pihak pengelola atau pengurus selanjutnya akan memberikan tugas kepada kami masing-masing untuk menjawab atau memberikan layanan terkait dengan apa yang ditanyakan. Jadi juga mohon doanya supaya instrumen segera disahkan sehingga tidak menjadikan ketidakpastian ya sampai hari ini ya. Mohon doanya semuanya. Kemudian kami dari dalam Infokom ini mohon doanya juga untuk bisa melaksanakan amanah ini ya, dan betul-betul bisa menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendidikan tinggi di bidang informatika dan komputer di Indonesia ya. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Nas. Terima kasih sekali. Oh ya Pak, bisa dikirim di chat Pak untuk ini materi. Ya, sebentar saya. Terima kasih Pak Nas atas pemaparan yang disampaikan selama 1,5 jam ini. Alhamdulillah, insya Allah sekarang lebih clear Pak, lebih jelas bagaimana hal teknis terkait akreditasi Laminfokom ini. Mudah-mudahan nanti harapannya yang pertama dan utama adalah instrumen yang terbaru bisa segera dirilis sehingga kami bisa segera mempersiapkan itu untuk proses berikutnya. Ya, terima kasih. Marilah kita saya kembalikan ke Ibu MC, Ibu Eva Diana.
Silakan Bu Eva, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didi selaku moderator sesi kedua, dan kepada Pak Nas yang sudah berkenan hadir memberikan penjelasan kepada kita terkait proses, mekanisme, dan aturan-aturan serta kebijakan yang sudah dirumuskan di LAM Infocom. Untuk sesi kedua ini alhamdulillah sudah berakhir Bapak Ibu semuanya. Saya selaku MC mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.